Bagi Iran, putaran terbaru diplomasi masih berlanjut, baik di Oman maupun Pakistan. Delegasi Iran telah tiba di Islamabad setelah melakukan pembicaraan teknis juga di Swiss dan singgah sebentar di Oman. Namun meskipun negosiasi masih berlangsung, Iran menegaskan bahwa mereka masih menganggap Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Sekarang kita menuju ke Washington, di mana kita ditemani oleh Benam Bentaleblu, peneliti senior di Foundation for the Defense of Democracies. Selamat siang atau selamat pagi, selamat menjelang siang untuk Anda. Senang bisa bersama Anda, terima kasih. Jadi kedua belah pihak mengeluarkan pernyataan bersama. Semua pengaturan, kata mereka, yang berkaitan dengan Selat Hormuz harus sepenuhnya menghormati kedaulatan Iran dan Oman yang tentu saja mengapit selat tersebut. Dengan membuat pernyataan ini, bagaimana dampaknya menurut Anda terhadap pemerintahan Trump dan pihak-pihak lainnya? Ya, saya tentu berpikir ini adalah sesuatu yang seharusnya dan memang harus diperhatikan oleh pemerintahan Trump karena satu tujuan utama dari MOU, Nota Kesepahaman dengan Republik Islam, adalah untuk membuka Selat Hormuz. Itulah faktor pendorong yang benar-benar membuat pemerintahan tersebut mau duduk di meja perundingan dan harus memberikan begitu banyak dalam waktu yang sangat singkat. Selama periode 60 hari ini, di mana Republik Islam dan Amerika sedang bernegosiasi untuk bergerak dari MOU ke kesepakatan akhir atau yang lebih besar, negosiasi ini, pertemuan antara Iran dan Oman ini adalah bukti bahwa rezim tersebut menggunakan setiap momen untuk dapat maju menuju tujuan lain yang lebih besar dan lebih strategis di kawasan. Dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi Amerika bahwa kepercayaan bukanlah sesuatu yang akan ada di antara keduanya dalam waktu dekat. Dan bahwa Amerika juga seharusnya menggunakan waktu ini untuk membangun lebih banyak jembatan dengan para mitranya, bukan batasan. Dan juga untuk dapat mendorong tujuannya lebih jauh ke depan daripada mengurangi tekanannya. Jadi menurutmu, apa yang diharapkan Iran dari Oman dan sebaliknya? Saya pikir mereka mencoba membuat Oman setuju bahwa pengendalian selat itu lebih merupakan hak kedaulatan daripada hak internasional. Tentu saja mereka tahu bahwa kedua belah pihak akan mendapat keuntungan jika mereka bisa menerapkan atau memungut biaya tol. Dan mereka mencoba membuat Oman terus menjauh dari tatanan Amerika, sesuatu yang sebenarnya sudah cukup mudah dilakukan oleh Oman karena mereka memiliki atau dianggap memiliki peran netral seperti Swiss di kawasan tersebut. Namun menurut saya, peran itu sebenarnya telah tergeser karena terlalu condong selama bertahun-tahun pada diplomasi dengan Iran. Dan juga telah tergeser oleh kumpulan negara lain di bawah paradigma baru yang disebut STEP, yaitu Saudi, Turki, Mesir, dan Pakistan, yang benar-benar telah melampaui peran Oman. Jadi, Iran pada dasarnya sedang berusaha menjadikan Oman sebagai pengacaranya sendiri di sini. Dan jika Anda memperhatikan isi nota kesepahaman tersebut, selain pihak-pihak yang terlibat, selain Amerika, Inggris, dan Iran, dua negara yang disebutkan dalam nota kesepahaman itu adalah Lebanon beberapa kali dan Oman. Dan Iran benar-benar berusaha menggunakan Oman untuk menegaskan klaim atas Selat Hormuz. Jadi maksud saya dengan semua itu, bahkan jika mereka setuju dengan semua hal ini, berbicara tentang kedaulatan atau tidak, maksud saya bagaimana hal ini pada akhirnya bisa memengaruhi, Anda tahu, nota kesepahaman itu. Jika benar-benar tidak mematuhi atau mencari cara untuk mengakali apa yang diharapkan Presiden Trump, berharap bahwa itu tercapai. Ya, itu sangat tergantung apakah Anda percaya nota kesepahaman itu akan mengarah pada kesepakatan akhir, kesepakatan yang lebih besar dan lebih komprehensif. Atau jika Anda percaya nota kesepahaman itu akan gagal karena ketidakpercayaan atau konflik atau eskalasi di tempat lain. Dan kita kembali ke permusuhan. Atau jika Anda percaya bahwa nota kesepahaman itu akan diperpanjang tanpa batas waktu, diperpanjang selama pemerintahan Trump. Sehingga rezim akan bisa menghasilkan uang seiring waktu, menggunakan pengaruhnya untuk menghindari sanksi dalam kebijakan tekanan maksimum. Jika ini berubah menjadi kesepakatan yang lebih besar, kita punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan karena orang-orang Iran dalam nota kesepahaman itu sebenarnya hanya membicarakan tentang tidak melakukan pemungutan biaya di Selat Hormuz selama 60 hari. Dan media garis keras mereka, bahkan ketika nota kesepahaman itu disepakati, pada dasarnya membanggakan fakta bahwa mereka akan memiliki mekanisme lain untuk mendapatkan uang setelah 60 hari.
Dan semua yang mereka berikan kepada Amerika di meja perundingan hanyalah diskon atau tawar-menawar untuk 60 hari itu. Selain itu, yang menjadi masalah, rezim ini masih meminta kapal-kapal yang melewati selat untuk mendaftar pada skema asuransi milik rezim mereka sendiri. Mereka memang tidak memungut biaya secara langsung, tapi mereka mendapatkan lebih banyak data daripada yang seharusnya dikumpulkan oleh sebuah negara yang sebenarnya tidak berniat untuk menjaga jalur perairan internasional yang sangat penting ini. Kepala negosiator Iran mengatakan bahwa Amerika Serikat sebenarnya setuju untuk mencairkan aset senilai 12 miliar dolar dalam 2 tahap yang berbeda. Apa yang telah mereka lakukan sehingga layak mendapatkan ini? Dan mengapa kita belum mendengar langsung dari sumber utamanya, Presiden Trump? Ya, kita tahu bahwa akan ada akses ke dana yang dibekukan di kemudian hari terkait dengan nota kesepahaman tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah dana tersebut akan tetap dibatasi dan lebih terkendali dalam rekening penampungan, atau akan diatur oleh hukum dan pengecualian kemanusiaan yang sudah ada dalam rezim sanksi sebelumnya yang pernah diterapkan Amerika Serikat? Itu tampaknya yang sedang disinggung oleh Wakil Presiden Vance ketika dia berbicara tentang dana yang dibekukan itu digunakan untuk membeli kedelai, jagung, gandum, atau produk pertanian Amerika lainnya. Jangan lupa, akan tetap sulit jika dana-dana ini tetap diblokir atau dibekukan. Secara teknis, ya itu memang uang rezim, tapi pada saat yang sama, menggunakan sistem keuangan formal untuk melakukan apapun dengan uang itu tetap akan ada syarat-syarat tertentu. Tapi saya memang punya beberapa kekhawatiran karena ini adalah sesuatu yang terus dikatakan oleh media rezim, seperti yang Anda tuduhkan. Dan selain satu kalimat tentang gandum atau jagung atau kedelai, kita tidak punya kejelasan dari pemerintahan Trump mengenai status dana ini, atau dana lain yang sebelumnya dibekukan atau diblokir di negara-negara lain yang dulu membeli atau menyimpan minyak Iran. Baiklah, terima kasih banyak atas penjelasannya Benam Ben Taleblu, peneliti senior di Foundation for the Defense of Democracy. Terima kasih.